Qala nabiyuna Muhammad man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aydan sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islami illa ismu wa la yabqa minal qur'ani illa rasmu wa masajiduhum 'amiratun wa hiya kharabun minal huda wa ulama'uhum syarru man tahta adidis sama min 'indihim takhrujul fitanu wa fihim ta'ud. Al-mukarramun wal muhtaramun, yang mulia yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan, segenap para alimul ulama, para kiai, para kesepuhan, tokoh agama, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis taklim yang hadir pada malam ini. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Terutama mangga orang sami-sami doakeun mudah-mudahan guru-guru urang, sepuh-sepuh urang ditambih panjang yuswana Allah Subhanahu wa taala. Ditambih keberkahan serta kemuliaan salamina di dunia demikian ke akhirat, amin. Dudukkan ibu-ibu can kaminan ya. Harap ukur. Sekali deui doakeun guru-guru urang, sepuh-sepuh urang ditambah panjang umur Allah Subhanahu wa taala. Dan tambah amin kapaksa kecil. Akhirul kiram, pimpinan acara, para qori yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi kita Nabi besar Muhammad, dan seluruh lapisan masyarakat Serang Hijau beserta para donatur yang telah menyisihkan sebagian hartanya diinfakkan untuk membantu terlaksananya acara pengajian peringatan Maulid Nabi di malam ini. Mudah-mudahan langkah perjuangan dan pengorbanannya dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda dari dunia sampai akhirat, amin. Amin. Aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat beserta Ibu, tak lupa guru kami tercinta Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Bagus. Alhamdulillah beliau bisa hadir pada malam ini. Walaupun beliau banyak sekali kegiatan yang harus dilaksanakan di malam ini, wasilah mantena ngahubungi simkuring di Bogor. Alhamdulillah biasa tepang di nawangi ieu kaladan irin salam ridwan Allah Subhanahu wa taala. Doakeun urang sadayana mudah-mudahan mantena sing dipanjangkeun umurna, disehatkeun jasmani sareng rohanina, ditambah-tambah kemuliaan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau cita-citakan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan Bapak-bapak haji, Ibu-ibu hajah, calon haji, calon hajah, calon-calon tamu Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan yang belum berangkat ibadah haji, mudah-mudahan ada panggilan dari Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Hayang ibu naik haji, kita hadir karep. Hayang naik haji. Hayang daftar henteu. Ini tidak ada bedanya seperti orang meriang berangkat ke puskesmas. Datang ke puskesmas duduk di bangku, daftar enggak kalau kira-kira dipanggil enggak sama dokter? Tong nyalahkeun dokter, ada orang acan daftar, betul. Jadi ibu saya belum punya uangnya, jangan dulu daftar ke yayasan, ke KBIH, sok daftar heula ke Gusti Allah. Allah yang punya Mekah, Allah yang punya Madinah, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Urang mah tinggal mentana sing khusyuk, sing tawadhu, sing istiqamah. Cek ulama selesai hiji waktu dijabah doa itu adalah nisful lail, tengah malam. Sok harudak di beuting dara. Alhamdulillah suka carai kalau dua pagi hukum. Tadi kanyawan penyakit nawer pilih teu isang-isang aja. Tapi syukuring yakin insyaallah orang sini rajin bangun malam salat sunat tahajud. Amin. Ya Allah ya Rabbal
Ketua DKM Masjid Nurul Hasanah beserta jajaran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemuda, pemudi, santriyin wa santriat rahimakumullah. Dipayun salaku tata kehormatan dina agama urang nu mulia, bangga urang sami-sami puji syukur heula ka Gusti Allah dengan ucapan alhamdulillah. Urang masih dipanjangkan umur, sehat walafiat, masih diberikan anugerah kesempatan waktu Gusti Allah bermilari kariduan Allah Subhanahu wa taala dengan menghadiri acara pengajian peringatan Maulid Nabi di malam ini. Mudah-mudahan kumpul ngariungna urang sadayana di tempat mulia ieu sehingga jantenkeun wasilah sareng sabariah turun rahmat panghampura serta ridha Allah ke urang sadayana. Salawat dan salam semoga tercurah limpah ruahkan kepada baginda alam yang mulia, Nabi kita, Nabi besar Muhammad, tak lupa kepada para keluarga, para sahabat, dan kita semua yang telah mengikrarkan diri sebagai umatnya. Mudah-mudahan diaku jadi umat Kangjeng Rasulullah di dunia dugikeun ke akhirat kenging syafaatul uzmanya nanti di yaumil qiyamah. Amin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih dalam kandungan ibundanya Siti Aminah. Baru usia 2 bulan dalam kandungan ibundanya, ayahandanya sudah meninggal dunia, Sayyid Abdullah. Nabi lahir ke alam dunia usia 6 tahun. Nabi dibawa berziarah ke makam ayahandanya oleh ibundanya di Abwa. Abwa itu kalau nggak salah pertengahan antara Mekah dan Madinah. Selesai berziarah ke makam ayahnya, ibundanya pun sama, Sayyidatuna Aminah meninggal dunia. Yuswa Kangjeng Rasul 6 tahun, terus jantan yatim piatu, sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu. Akhirnya saat mengurus Kangjeng Nabi, Nabi diurus wakilna Sayyid Abdul Muthalib. Bahkan ada gini kaprah yang di Banten, di Serang, yang di Bogor, di mana baik, ketika ada anak ditinggal meninggal oleh kedua orang tuanya, geus jadi yatim piatu, lamun aki dirina aya keneh pasti sok diurus ku akina ku nina leres. Makanya di Bogor mah aya bahasa sok leuwihnya angka icu tibatan ka anak loh. Bah eta boga cocowan diteuteun wae jeung saha jeung icu. Eta mah kadaharan dikeleran diteureun bae jeung saha jeung icu. Icu we dipikirkeun teh. Nabi kakaruhun urang mah baheula lamun aronangan ke tempat hajatan, lamun berangkat ke pengajian, teu leupas sok nyadak carecek sapu tangan. Anu hajat eueuh buru-buru amparkeun papais wajib ali buntal wal asupkeun kana butangna. Dibalik konangan cek salakina umisnya balik konangan butang sia jadi ngagedean kitu. Pas dibukakan ayah wajib jeung ali orang ingat ka icu, saking sayangnya kepada cucu. Alhamdulillah 2 tahun ngurus Nabi, sama kakeknya pun meninggal dunia. Sayyid Abdul Muthalib meninggalkan Rasulullah. Nabi usia 8 tahun sudah tidak punya ibu, tidak punya ayah, kakek pun meninggalkannya. Akhirnya Kangjeng Nabi diurus oleh paman tercintanya Sayyid Abu Thalib, adiknya Sayyid Abdullah. Di masa kepengurusan Sayyid Abu Thalib, disitulah Nabi banyak mendapatkan pengalaman hidup. Nabi dididik menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang tangguh, sehingga Rasulullah pernah diajar ngepar, cekurang Bogor mangangon domba. Tapi bukan tipe manusia yang malas. Dari kecil sudah dididik menjadi manusia yang hebat, manusia yang rajin. Dibawa oleh pamannya, dewasa sedikit, Nabi diajar berniaga, dagang ke negeri Syam. Mengambil dagangan dari seorang saudagar kaya di Mekah, perempuan seorang janda yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Nabi mengambil dagangan dari Siti Khadijah dengan pamannya, berangkat ke negeri Syam berdagang di sana. Setiap pulang disetorin ke Siti Khadijah dengan keuntungan yang sangat besar. Semakin hari harta Siti Khadijah semakin berlimpah, semakin banyak. Akhirnya Siti Khadijah penasaran, ini Muhammad bagaimana sih cara dagangnya?
Bagaimana sih cara menawarkan dagangan, menghadapi konsumen seperti apa? Setiap setor besar untungnya, jujurnya bukan main. Coba kamu lihat ke sana, perhatikan. Ternyata Nabi menghadapi orang-orang yang belanja dagangannya dengan penuh sabar dan ramah. Tapi setorkan ke Siti Khadijah, tidak pernah mengkorupsi walaupun hanya 1 rupiah saja. Jujurnya Rasulullah, sehingga semakin hari Siti Khadijah hatinya semakin tertarik kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Usia Rasulullah 25 tahun, Siti Khadijah usia 40 tahun. Akhirnya sudah tidak bisa lagi menahan dan membendung rasa cintanya kepada Nabi. Maka Siti Khadijah memaksakan untuk melamar Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi yang melamar Siti Khadijah, tetapi Siti Khadijah yang melamar Rasulullah. Sehingga ketika diterima oleh Nabi dan keluarganya setelah dinikahi oleh Rasulullah, terjadi polemik besar di Mekah. Mulai datang omongan-omongan miring dari orang-orang yang benci dengan Nabi, yang merasa hasud dengan Rasulullah, di hatinya tidak bersih. Kenapa? Mereka katakan Muhammad materialistis, menikah dengan Khadijah karena ingin menguasai hartanya. Padahal tidak sedikit pun dalam hati Rasulullah punya tujuan ke sana. Makanya Siti Khadijah yang melamar Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Setelah menjadi istrinya Nabi, disinilah terlihat akhlak Siti Khadijah yang sangat mulia. Apalagi ketika Rasulullah mulai datang panggilan dari Allah, Nabi setiap hari naik ke Jabal Nur. Di Jabal Nur di atas Nabi turun sedikit, di sana ada Gua Hira. Tanya sama Abah Haji, Ma Haji, Bu Haji, Cah Haji, Kang Haji yang sudah berangkat ibadah haji dan umrah. Bisa kita bayangkan, sekali saja kita naik Jabal Nur, wajah kita pucat langsung seperti tidak ada darahnya. Kenapa? Saking capeknya, saking tingginya menapaki tangga menuju Gua Hira. Betul. Bahkan tidak sedikit, walaupun orang yang masih hebat, masih muda, tenaga masih gagah, sampai tengah gak kuat balik lagi ke bawah. Sekarang sudah enak, ada anak tangganya. Dulu di zaman Rasulullah belum ada. Nabi menapaki batu-batu, tebing-tebing, naik ke atas. Setiap hari Nabi naik turun Jabal Nur. Bisa kita bayangkan tenaga Nabi seperti apa hebatnya. Bahkan satu saat datang malaikat Jibril alaihissalam, diperintah Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Alaq ayat 1-5. Muhammad Iqra. Nabi disuruh baca oleh malaikat Jibril, bengong. Muhammad Iqra. 2 kali bengong kene wae. Iqra ya Muhammad, baca oleh Muhammad. Nabi jawab, ma ana biqari ya Jibril. Apa yang harus aku baca ya Jibril? Kenapa Nabi tidak langsung baca? Kenapa Nabi nggak ulang? Malaikat Jibril temere buku, temere catatan, tidak ada tulisan apapun, tidak ada kertas selembar pun. Sedangkan nyuruh kepada Nabi Muhammad, baca, baca ya Muhammad, baca ya Muhammad. Nabi tanya, ma ana biqari ya Jibril, apa yang harus aku baca wahai Jibril? Jibril jawab, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. Turun Rasulullah dari Jabal Nur, datang ke kota Mekah. Maka Nabi mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi, mendakwahkan agama Allah. Yang pertama beriman kepada Allah, istri tercintanya Siti Khadijah Al-Kubra. Bagaimana Siti Khadijah setiap hari menawarkan hartanya kepada Nabi. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ambil semua harta saya, jangan disisakan ya Rasulullah. Pakai untuk li'i'la'i kalimatillah, untuk mendakwahkan, mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Siti Khadijah? Ayam mual kira-kira ibu-ibu di dia sehingga Siti Khadijah. Susah Pak, se-Indonesia mungkin belum pernah ketemu satu pun seperti Siti Khadijah.
disuruh dihabiskan hartanya. Bahkan yang namanya saudagar paling kaya, hartanya paling banyak, Siti Khadijah ketika akan meninggal dunia, baju yang terakhir dipakai Siti Khadijah itu sudah ada 80 tambalan. Bayangkan, wanita paling kaya, saudagar paling kaya di Mekah, waktu mau meninggalnya hartanya sudah habis, baju yang dipakai satu-satunya sudah ada 80 tambalan. Subhanallah. Soek tambal deui, soek tambal deui, soek tambal deui. Siti Khadijah yakin dengan yang disampaikan Rasulullah, mana qasamalun bin shadaqatin, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Tidak pernah ada cerita orang miskin gara-gara pulang ibadah haji, orang melarat gara-gara mengeluarkan zakat. Justru semakin banyak harta diinfakkan di jalan Allah, akan semakin banyak pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal, banyak penyakit di akhir zaman, banyak manusia yang kena penyakit al-bakhil. Mereka jahe pantat kuningan, buntut kasiran, mereka hese cap jahe. Ketinggalin kalau berbuat cuma Pak nih, besok kelihatan perompak liwat sok eno pura-pura nunutan. Liwat keropak cenghar dari bentar dari matanya. Ini tangan tidak ada matanya, tapi giliran musyodakoh tahun kan. Di kantong ayah duit di lupa 10.000, 5.000, jeung 1.000. Pas ayah keropak liwat kodok kana kantong dicabakan dah heuras 10.000 gede teuing kan. Nah, ieu lepek 5.000. Nah, ieu panglepekna ieu 1.000 teu ditingali heula, ambil masukin keropak lewat, lihat ke kantong yang 10.000 yang kagak ada. Bubar tadi batur geus baralik nepi ka imahna ieu mah nu hiji cap puluh diuk hareupeun lawang pantong masjid. DKM kunaon mang teu paling cicing wae salah ngasupkeun duit itu geran deui astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ini. Padahal kalau kita ikhlas biar kecil insya Allah besar pahalanya. Amin. Tuhnya ibu ikhlas gak ngaji malam ini? Ikhlas bapak insya Allah sama. Ketinggalin saling nage anteng mau ikhlas mah. Ada kadang-kadang orang gak biasa ngaji lama baru duduk sebentar saja pantat sudah gatel Pak, panas. Sandisan gusar gesernya kan sendal pura-pura kacai kolos bali panggelana. So aya pangajian ibu nu masjid itu. Ya datang ka imah bantu imah can dibuka tiung lalu pasang di heula hareudang. Aya begitu aya. Alung-alungkeun blower kana kasto. Penjawab beres bukan tiung aya RT ngamu. Assalamualaikum. Intip di jendela. Hihi aya Pak RT. Hepak sirah teu make tiung era rek nyamperkeun RT. Coba tiung kita kastok meuli pede bari leumpang dijamret teu dicileuh heula. Penjawab tiung ngalesan murah buka copot sempak salakina. Engklek-engklek nasirah. Ibu kantor pantau RT bari kumpul seserian eta RT. Ulang si RT datang-datang seserian wae eta na kaca tingali pas hirup kana kaca innalillahi. Kunci pantau teu keluar deui. Alhamdulillah ini. Sehingga ketika Siti Khadijah akan meninggal dunia, bayangkan ibu, saking tawadhunya Siti Khadijah, saking hormatnya kepada Nabi, hormatnya kepada suami, mau pinjam sorban Rasulullah saja tidak berani. Saat itu Siti Khadijah badannya sudah lemah. Beliau panggil putri tercintanya Siti Fatimah Az-Zahra. Fatimah tadi sekedar umi pada periode. Badaya nawan cenah umi pangsamprikeun ka Rasulullah. Dugikeun ka Kanjeng Nabi kacrogi umi, sampaikan kepada ayahandamu, umi sudah lemah badannya. Bisi kaburu dongkap malaikat Israil nyabut nyawa umi Siti Khadijah. Sementara hari ini kain kafan pun belum ada. Kain kafan belum ada. Kenapa? Karena hartanya habis dipakai membela agama Allah Subhanahu wa taala. Umi pangnambutkeun sorban Rasulullah. Besok dianggo ka Gua Hira lamun nampi wahyu di Gusti Allah. Mau pinjam sorban suami saja tidak berani Siti Khadijah. Saking tawadhu dan hormatnya kepada suami. Izin ke Rasulullah. Ibu itu tidak salah lagi. Teranyar panganten mah dandanan berisiga seorang putri. Bahasa lagi kasalaki beda mari papa, papi, api, mie dihun kabeh diborong.
Borosot ya akan hiji mulai rada culangung seperti kurang sopan kasalaki nyebut lagi bapak sia. Salaki ke pemajikan jadi wek masia. Kok lembah malam minggu salaki balik usaha ke bawa duit isu-isu lembah ada pemajikan cek pemajikan rekaman romeheun. Cek salaki na kacai ku hangser. Awas hati-hati ini bibit penyakit. Makanya Nabi sampaikan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, ibu yang solehah yang akan ikut dengan Siti Khadijah masuk ke dalam surganya Allah, yaitu dawamul hayat min zaujiha, istri yang bisa mengistiqomahkan menjaga sifat malu kepada suami sampai akhir hayatnya. Insya lihat untuk pengantin baru hormat kepada suami liwat dari bersalaki melibari gadokoan punten ngiring laku Pak maaf ya numpang lewat salaki nama disopan pembagikan air dan nyuguhan dahar bawa kobokan melisiga suster ngesor izin kasalaki dandanan siga seorang putri rapi yang gitu ke izin diampat pak ditahan kebetulan mengerebok dijil terap di luhur era kasalaki. Nah ayu-ayuna salakinya hujan kalau pangko ibu rek liwat pedang halangan boro-boro punten gajlang di lengkahan. Kadang-kadang di korehan pakai suku cokor dan cokor. Aya no gitu aya. Ayo nama salaki nanyakeun kobokan rek dahar mah kobokan mana jokot na emer. Ieu cenah lapna eueuh pepekeun kana bitis. Berkurang sifat malunya. Jangan sampai seperti itu. Ibu harus bisa mengistiqomahkan menjaga sifat malu dalam suami sampai akhir hayat. Insya baru ibu menjadi istri yang solehah yang akan ikut dengan Siti Khadijah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Nabi, at-ta'atul amri. Istri yang solehah itu istri yang patuh dan taat kepada perintah suami. Cek salaki cicing, cek salaki berangkat. Istri yang solehah tidak akan banyak komentar. Ya mah kumaha tulah dititah kemana-mana digegorogen melihara rese. Mah, jedeng. Nikah heula, alasan lagi nyapu, lagi nyuci, lagi masak. Tunda dulu kerjaannya, samperkan salaki. Jangan bilang ntar dulu. Jangan bikin suami kesel. Bilang bara bari mawa cai segelas acan mah ibu punten. Ini di botol ada airnya, satu botol ini kalau dituangkan ke gelas bisa jadi 3-4 gelas betul. Ibu nyuguhan cai segelas kasalaki, insya Allah menang pahala sarua jika laksanakan sholat sunnah 200 rakaat, gede terpahalana. Kosong nyuguhan cai kasalaki kosong. Alhamdulillah, sesigma di tukang mamah yang 2000 rakaat dan dibawa jeung emerna. Pertama nyungkun dan dibanjur bulan salah kita. Ya Allah ya Karim, patuh dan taat kepada perintah suami, ada batasannya tidak? Ada. Mana batasannya? Selagi perintah suami tidak melanggar aturan Allah dan Rasulnya, insya walaupun perintah dari suami ibu, tapi ketika menyuruh maksiat, memerintahkan berbuat dosa, ibu tidak harus ikut dengan aturan suami yang seperti itu. Kenapa? Karena tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tukatiluna cek Siti Aisyah, dawuh Kanjeng Rasulullah, istri yang solehah itu kalau mau tidur pasti menawarkan diri kepada suami. Ibu asal tawaran tak ada salahnya. Nah ini penyakitnya. Ini seperti hal sepele tapi ternyata besar pahalanya. Ini kewajiban ibu. Nah Pak, dari tawaran dari korehan wae. Tawaran bisa lagi pohon. Rupa jenah anak atau can sarare kira nawaran begitu hadapan anak. Atau ganti bahasanya, jangan terlalu vulgar. Kalau nawarin suami dengan bahasa yang vulgar, iya anak akan mentertawakan kita. Ganti bahasanya. Apalagi di malam Jumat kalau suami dengan istri berjima, ini malam Jumat ya. Nah, malam dia gede pahalanya. Ini sama dengan membunuh Yahudi, 70 Yahudi. Kalau sengaja-ngaja mau bunuh Yahudi, kita berangkat ke Palestina perang sama Israel. Kadang-kadang ketembak mandan. Ibu nanti pulang ngaji duluan deh, datang ke rumah dandan si rapi. Suami pulang langsung tawarin, Pak bunuh Yahudi mual.
Bisa lagi lah, hayu mah siap. Setar jam 12:30 jungkal tuh di Yahudi Parae. Dan subuh salami ngahudang gede mah, nyekekan Yahudi deui jiur. Di pamajikan mikir bapak siang tadi can dikubur kabeh. Jadi guru lagi Yahudi. Banyak pahala umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Makanya Nabi sampaikan, umatku walaupun hidupnya tidak sepanjang umat-umat terdahulu, tidak selama umat-umat terdahulu hidup dalam dunianya, walaupun sebentar, tapi ketika mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, melaksanakan ibadah dengan ikhlas, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mulianya umat Nabi Muhammad dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Bayangkan ibu, bapak jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Adam saja di kitab Fawaidul Mu'in di sana dijelaskan tinggi badannya saja Nabi Adam itu 63 hasta. Lamun rek rajin ngameteran di zaman ayeuna kira-kira 30 meter. Bisi ibu bapak hayang terang 30 meter, tiang listrik di pinggir jalan itu 10 meter bu. Berarti Nabi Adam tingginya 3 lipat tiang listrik, lebar dadanya 12 meter. Ibu-ibu kabayang itu segede naon. Ternyata ada mah. Awal Nabi Adam dijelaskan. Umurnya saja 935 tahun, panjang umurnya. Tapi umat Nabi Muhammad sekarang cari yang usia lebih dari 100 tahun saja sudah agak sulit, betul Pak? Rata-rata sekarang di bawah 100 tahun. Mungkin tahun orang bahwa ayat kene harus 110, 105 tahun, 115, 120, betul? Sekarang cari yang lebih dari 100 tahun sudah agak sulit. Tapi walaupun hidupnya tidak selama umat dahulu, ketika melaksanakan ibadah, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Bukan berarti umat-umat terdahulu tidak mendapatkan pahala. Bukan berarti Nabi yang sebelum Nabi Muhammad tidak dimuliakan Allah. Semua sudah mendapatkan kemuliaan Allah. Bahkan Nabi Adam setelah diciptakan oleh Allah langsung ditempatkan di alam surga. Doa Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Alhamdulillah. Genahan dewa. Alhamdulillah saja magenahan abdinya. Ieu teh kori di Bogor baheula. Saya pernah ikut MTI tingkat anak-anak tahun 91. 91 masih kanak-kanak waktu itu. Di Kabupaten Bogor kurang langkung aya 100 peserta, Pak. Alhamdulillah saya jadi juara pertama. Alhamdulillah. Tahun sebabna 88 terdatang hiji aja. Kadang alhamdulillah jadi juara kahiji. Doa Allah, hei Adam, berhasil tu surga ku anjeun jeung ku pamajikan anjeun. Silakan makan di makanan yang ada di surga. Semua fasilitas surga dipersilakan oleh Allah untuk dinikmati oleh Nabi Adam alaihissalam. Hanya satu yang dilarang oleh Allah, wala taqraba hadhihi syajarah. Engkau berdua jangan coba-coba mendekati satu pohon ini. Dalam kitab disebutkan syajaratul khimta. Dan ternyata ketika Allah ciptakan Nabi Adam, setelah Nabi Adam diciptakan Allah, seluruh malaikat termasuk Ijazil Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai bentuk penghormatan. Ini perintah Allah. Fasajadu, sujud sadaya malaikat illa iblis, kecuali iblis tidak sujud. Iblis ditanya kepada Allah, iblis, kenapa saya sujud ke Nabi Adam? Cek iblis, Gusti, ana khairun minhu. Saya lebih mulia dari Adam. Saya lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, Adam dari tanah. Masa api harus sujud sama tanah? Iblis takabur, iblis sombong, akhirnya iblis diusir di surga Allah. Doa Allah, fakhruj minha fa innaka rajim.
keluar kamu dari surga, kamu dikutuk, kamu dilaknat. Dasar iblis takabur, dasar iblis sombong, diusir Allah di surga. Lain buru-buru minta maaf ka Gusti Allah, kalakah boga pamenta. Ieu bang kawarana iblis gitu Pak. Jadi iblis Gusti mangga yang diusir di surga mah, saya akan keluar dari surga. Hanya sebelum saya keluar dari surga, saya punya permohonan terlebih dahulu. Hayang naon dia Allah. Wayah cenah Gusti, abdi ulah wakadi mautkeun sehingga datang poe kiamat. Iblis minta ingin dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Diusir di surga, dikeluarkan. Mental di surga. Karena iblis cerdas, iblis pintar, iblis bisa masuk lagi ke surga. Ada berita di surga ada satu pohon yang tidak boleh dideketin sama Nabi Adam dan Siti Hawa. Cek iblis kesempatan aing keur ngahasut Adam. Naik iblis ke itu pohon. Iblis cicing tangkal di luhur Nabi Adam liwat jeung Siti Hawa. Lihat di pohon ada makhluk, kata Nabi Adam, itu sahanya tangkal ayat makhluk. Iblis langsung menjawab dengan bahasa Ana Jibril, saya Jibril. Ditelak-telak ke Nabi Adam, piraku sana Jibril goreng patut itu. Benar anjing Jibril, aqsamtu billah, Ana Jibril, lakana minan nasihin. Demi Allah, kaulah Jibril, diutus Allah dengan nasihat anjir di dia di surga Adam. Iblis nipu ke Nabi Adam dengan mengaku jadi malaikat Jibril. Nabi Adam ini anjir bisa cicing eta tangkal, kau lama teman ngadegetan aja. Ceng iblis di dia tong bodoh tedang kudu pinter telepah dia. Numata kau lah bisa cicing na ieu tangkal sebab kau lama malaikat. Anjir mah jelema moal bisa nganceng iblis. Lamun anjeun hayang salilna cicing di surga, sok turutkeun nasihat kaula ya Jibril utusan Allah. Ieu teh dam buah khuldi ngaranna. Lamun anjeun ngadahar ieu buah, bakal salilna cicing di surga. Singkat cerita Nabi Adam dan Siti Hawa ngadahar saurang hiji. Nabi Adam makan satu karena tidak ada izin Allah, akhirnya sampai tenggorokan pecah. Coba Pak, dalam kurang dan bedul saya dikit dia. Sekurang Bogor Majakun, sekurang itu kan tengok. Siti Hawa makan satu, lebah dikorol liwat, yang lebah dada pecah jadi tilu. Nu dua cicing dada, nu hiji lumpat ke anak yang biadeng. Belah mana saya panggil lebih kaya. Eta mah bagian maburang di nama berkitan. Batak di Bogor malam menyunatan budak letik awewe bahasana nyokel sarua teh jeung dia. Dijaga kalau berang, kalau bidak, bu, cokelnya tong gede-gede. Penting cumpon syarat sedikit juga, karena anak perempuan kalau dihitannya sedikit, selesai dihitan, anak cepat besar, badannya lintuh, bongsor, curang banget. Duka duana di wajahnya akan lebih bercahaya. Yang ketiga, kalau panjang umur, punya suami akan lebih nikmat kepada suaminya. Alhamdulillah. Bapak-bapak rupanya pemajikan aing gede-gede, bahkan nyokel nasi. Tapi karena lebih kaya nah alhamdulillah. Makanya ulah aneh lamun kalau kurang baheula loba anak. Saya ini putra ke-14 Pak. Adik saya masih ada 2, yang ada tinggal 9. Mudah-mudahan sadar si husnul khotimah amin. Apalagi nenek dari istri anaknya 21 Bu. Saya tanya emak gak capek itu ngelahirin 21 kali lah. Nah haji mama baru 21. Siti Hawa cucunya 40.000 malah gitu jawabannya. Silapti bener mau bantuan bu bidan, jangan haji zaman mau macam-macam ayam bidan, paling ayamnya maberang, sepulang Jakarta mah dukun beranak. Cetaknya cina jauh, imahna beda lembur, punya berapa hangan, mapai-mapai gerangan sawah, mapai-mapai sisi lamping. Kadang-kadang lamun tetap buruk mau di sawah, bari ngoyostro, di sana keluar. Berkulon-celon-celon nama tadi itu gambarnya. Bahkan cek si mama aringis tinggal di budak ayeuna. Zaman geus model kieu. Udah nikah, kelilah hamil, mereka lahirkan, periksa ke dokter, cek dokter ini harus operasi, ini harus sesar. Ayo nama operasi, gue operasi. Mama baheula boro-boro ngalaman dioperasi, itu ngalaman disuntik aja. Paling disuntik ku abah sia. Bapak kumaha beurang di ubarana kita ngadiukan lebu panas.
Ngobok jadi Jepang lain cager, alhamdulillah. Paling hebat di jampe kumaburang ini bukan di jampe bahasana. Kumaburang paling ngawagkeun tina pesakna, tina kantongna, aya minyak galendo dioleskeun jadi kada beuteung ibu mendingan herang beuteung ibu. Cek kumaburang teh heujeun keneh man ngajampena. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Juring nyingkir setan nyingkah banjura wa juring wa puta wa puti wana wani wau mata wani oge wau. Yukun karena butuh ibu berusut lahir hari kakeknya. Alhamdulillah, subhanallah. Awas sudah percaya karena wajuri kasih kahade eta kuang itu bismillah. Nah, yakin karena maha kuasa Allah subhanahu. Bapak balik di sawah maco di isu nepi ka sore ayeuna leungeun tak pas balik cek pamajikan Pak eta pacul ka mana umisia ieu pacul sok tingali pas jileuk ka mana pacul ieu eueuh ai horeng beureun dengan dicok pacul murah teu karasa apa dibakar masak kita teu siapa dia urang jampe poe ka dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Icok saboko dipacok hayam jago cok torolong tiup cageun. Teh mabur ka mana buat icok? Lain ku cok torolongna eta ku a'udzu jeung bismillah. Abah keur maju di sawah. Teh pojol teh anakna nyamperkeun, "Bah, kira balik." Ya naon sih tah balik ka ieu abah keur sakarat. Ada yang itu sakana bulu-bulu balik ke imah suku bebolokon dari kuleta pacul dibabekkeun kamar tua pas datang ke imah ningali incu keur poposoda ngajampe incu awak panik poho teu bismillahan mursitu umur siaan sakitu naon incu dari kakeknya ada eta bismillah nanti dibaca mata gua pun rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Urang ibadah ke Allah harus sampai datang al-yakin. Sebagian ahli tafsir memaknai al-yakin dengan al-maut. Hartosna hidup di alam dunia wajib ibadah ke Allah subhanahu. Kembali Siti Khadijah ketika akan meninggal dunia, bahkan Rasulullah langsung nyamperkeun ke Siti Khadijah. Kumaha cek kanjeng Nabi, wahai istriku tercinta, apakah engkau menyesal hartamu habis dipakai membela agama Allah? Jawab Siti Khadijah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, sedikit pun dalam hati saya tidak pernah terlintas rasa penyesalan harta saya habis dipakai membela agama Allah. Justru ya Rasulullah, ada satu hal yang aku akan katakan kepada engkau ya Nabi Allah. Apa istriku? Silahkan sampaikan kepadaku. Seandainya aku sudah meninggal, kata Siti Khadijah, seandainya badanku sudah ada di dalam kubur, sementara engkau tetap berdakwah memperjuangkan agama Allah, engkau melewati satu sungai, di sana tidak ada jembatan, gali kuburan saya ya Rasulullah, kata Siti Khadijah, ambil tulang belulang saya untuk jembatanmu ya Rasulullah. Ini saking ingin hidup dan matinya untuk membela agama Allah. Nabi sampai meneteskan air mata, sedih melihat perjuangan istri tercintanya habis-habisan sampai seperti itu. Akhirnya kata Nabi, wahai istriku, engkau jangan menyesal, engkau harus bahagia. Walaupun sekarang belum ada kain kafan, malaikat Jibril sudah Allah utus, sekarang sedang turun dari surga membawakan kain kafan spesial untukmu wahai istriku tercinta. Subhanallah. Di dunia keneh geus dibubunga ku Allah memeh ngantunkeun alam dunia mana kain kafan lagi di surga. Batak sing yakin intan surullah yansurkum, orang yang menolong agama Allah pasti hidupnya akan ditolong oleh Allah dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Hanya itu tadi, iblis akan menghasut manusia, selalu kita digerogoti keyakinan kita biar habis, tidak yakin kepada Allah, tidak yakin dengan pahala. Akhirnya rekayatkan peringatan maulid Nabi ngumpul dana ke manihara rese. Kenapa? Iblis bercokol di hatinya. Alhamdulillah ini ada orang kadang-kadang yang pura-pura ikhlas. Ini mau bangun masjid, mau ngerenov, ini berapa biayanya, kumpulannya per keluarga. Kata panitia, satu orang 200.000 per bulan. Alhamdulillah nih Pak, saya ada rezekinya, saya kasih 2 juta itu sebulan.
Ya langsung deh ya 10 bulan tuh 20 juta. Alhamdulillah. Dia amanat, tapi Pak mohon maaf ya, nanti kalau diumumkan di masjid ini uang yang 20 juta, tolong jangan dibilangin dari saya. Apalagi dibilangin nama saya. Jangan, saya ingin ikhlas, nggak mau riya, nggak mau ketahuan sama orang lain. Bagus nggak kalau begitu? Terus bagaimana saya bilangnya Pak? Bilang saja dari hamba Allah yang rumahnya dekat masjid, 3 lantai, catnya warna hijau, ada pagar warna putih, ada mobil Alfa. Bilangnya pengen ikhlas, gak mau riya, gak mau ketahuan sama orang lain, tapi sirina kabeh di papa ini. Makanya pantas orang India sok nyinggungan orang Indonesia. Merege esek mere lapun rek mere keker mengkere sungkukan wae. Judulnya kebiasaan. Yang Allah jadikan orang kaya banyak harta, silakan. Kita mau contoh siapa? Mau nyontoh Nabi Sulaiman atau mau nyontoh Qarun? Tinggal pilih. Nabi Sulaiman kaya, tapi hartanya dipakai jembatan untuk menuju surganya Allah. Serahkan Nabi Sulaiman. Qarun kaya, tapi bakhil. Jangankan terbawa ke akhirat, masih di dunia hartanya diambleskan ke dasar bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boro-boro kawa ke akhirat, di dunia saja sudah mencelakakan dirinya. Kenapa? Karena bakhil. Mari Allah kasih kita kesempatan, Allah kasih kita harta, Allah kasih kita banda kaya raya. Gunakan harta kita untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya jemaah yang dimuliakan Allah, Nabi ketika sudah mendapatkan wahyu dari Allah, di situ banyak ujian dan rintangannya. Bahkan satu saat Nabi berangkat ke masjid, Nabi ternyata sudah dijaga di perbatasan sana, sudah berdiri orang-orang Yahudi, sudah berdiri orang-orang kafir yang benci dengan Islam, yang benci dengan Rasulullah. Mereka akan sambut Nabi bukan dengan sambutan fala'al badu alaina, bukan dengan sambutan yang mulia. Mereka sudah siapkan ludah yang sangat kotor, di tangannya sudah dipegang kotoran unta untuk dilemparkan kepada Nabi, untuk diludahkan ke wajah Rasulullah. Nabi lewat, pas lewat dipanggil, "Wahai Muhammad!" Pas nyilek, diludahi wajah Nabi, dilempari kotoran unta sampai punggung Rasulullah berlumuran kotoran unta. Pertanyaannya, apakah Nabi marah? Tidak. Nabi membalas dengan meludahi lagi? Tidak. Justru Nabi membalas dengan senyuman dan doa. Nabi ucapkan Alhamdulillah. Coba orang bu, terus dandan rapi model dia Pak, beres sholat isya berangkat ke pengajian, rek hadir datang ke jalan, belut di ciduhan tetangga. Kira-kira orang yang ucapkan Alhamdulillah apa haram jadah? Pemuda yang haram jadah ini sama doain mati pacelan karena butuh nanti. Nabi ajarkan sahabat, ya Allah ya Karim subhanallah, dalam sholat saja ada sahabat. Makanya di rukun sholat itu ada tumanina. Ibu tahu tumanina? Bukan tumpang di ngenah, bukan. Allahu Akbar, ruku, di situ ada tasbihnya ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Menurut ulama ahli fikih, adnal kamal, paling rendah kesempurnaan ketika kita sujud dan ruku, baca tasbihnya 3 kali. Tahmidnya tidak, di situ pun ada Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu sampai selesai. Jadi sholatnya tenang, rapi, kelihatan sabarnya. Gerak sholatnya bagus, bacaannya sesuai dengan tuntunan ahli qiraah, gerakan sholatnya pun sesuai dengan tuntunan ilmu fikihnya. Ada harapan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang tidak sabar kan pengen buru-buru, apalagi di bulan Ramadan, pas terdengar pukul beduk maghrib.
boga jeung bedung sarua. Tong seurik tepuk tangan atuh biar meriah kali-kali. Ya, terima kasih. Percis APK. Ampura jeung bapak-bapak hadirna yang dulu emprak. Ya, ternyata pukul bedung pun ada caranya. Ini sejarah dari zaman para wali dulu. Kita bedung Bogor, bedung maghrib sigat itu. Awalnya panjang, ujungnya 3 kali. Lamun zuhur, asar, isya, 4 kali tabuhan. Udah segitu. Orang yang tadi isyarah ada jumlah rakaat sholat. Di mana kanggo masjid aya aki-aki yang nabuh bedung direbut kana kola. Wih nabuh bedung kieu dah, aki-aki kana di moal nabuh bedung. Kapal bedung teu make ilmu sadaya. Ibu kalau luar kabeh dah, di lemah gelo mendulang subuh-subuh. Disebut tadi di lemah gelo, kenapa? Karena nggak pakai ilmu. Hati-hati asuh ke jero masjid, ngaboga sampai kereng adzan karaknya kalau nik direbut dari kubudak mana? Uing adzan kita. Diu kaki-kaki mana? Diu kaki-kaki diu. Ai keluang adzan Allah. Udah ada nama saya tapi aing ngiri hati di sepak diuk deui hati-hati ka diuk asyhadu an la ilaha illallah liwe kegeluangan wadah hati-hati geus nangtung nempuan beungeut wadah diuk deui ngiri hati di sepak. Ayo bahaya ala sholat panjang teuing poho kana tungtungna. Hayya ala sholat. Allahu akbar. Hati-hati budak yang hayya sholat akbar. Oleh kawalan sedang hati-hati. Maka jangan mentang-mentang masih muda, tenaga masih gagah, masih sepertinya paling hebat, ternyata kurang sopan santun kalau jadi kolot, kalau jadi guru. Naudzubillah ini. 3, ridha Allah. Allah turunkan ke alam dunia, dititipkan kepada 3 golongan manusia. Ridhonya Allah untuk seorang anak ada di kedua orang tuanya. Ridhonya Allah untuk seorang istri ada di suaminya. Ridhonya Allah untuk seorang murid ada pada gurunya. Cari ridho guru, cari ridho orang tua, cari ridho suami. Dapat yang ini 3 saja, bahagia dunia akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Kan sekarang maaf Pak, terjadi krisis akhlak sekarang. Bagaimana tidak? Yang Nabi sampaikan, saya di zamanul ala ummati, akan datang satu masa kepada umatku. 1, la yabqa minal islami illa ismu. Islam hanya tinggal nama. Mayoritas muslim, paling banyak Islam, tapi yang melaksanakan syariat Islam semakin hari semakin sedikit. Orang sudah banyak yang meninggalkan perintah Islam, ngaku saja agamanya Islam, namanya Islam, tapi tidak mau melaksanakan syariat Islam. Naudzubillah ini. Maaf ibu bapak yang dimuliakan Allah, contoh kecil saja sekarang mewariskan nama kepada anak saja sudah banyak yang terlihat sekarang. Masa kita lingkungan keluarga Islam memberikan nama kepada anak bukan dengan nama yang Islami? Kalau dulu orang tua kita, maaf sebodoh-bodohnya, mau waris nami kepada anaknya, sok nanya heula ka ulama, betul. Mama, punten bade naroskeun abi bade ngawaris nami ka putra abi kedah saha namina. Kalau nanya sama guru, nama nanya sama kiai, insya Allah dikasih namanya yang baik, yang sesuai dengan aturan Islam. Kata kiai laki-laki, iya mama sudah kasih saja nama Ibrahim. Nama Nabi. Yang satu ini siapa? Ismail.
Hanya anak sekarang kan begitu. Waktu kecil namanya Nabi, sudah gede diganti Ibrahim jadi Bram, Ismail jadi Meka. Ya Allah ya Karim subhanallah. Alhamdulillah ini kasih nama yang sesuai dengan aturan Islam. Kata Nabi, ayyuh sina ismahu, bagus kedengaran anak kurang sesuai dengan ajaran Islam. Kalau nama kita belum ada nama Islamnya, sudah. Kalau laki-laki awali dengan nama Muhammad, kalau perempuan awali dengan Siti. Tidak Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aminah, Sayyidatuna Fatimah. Kasih nama yang baik, insya Allah akan jadi doa untuk kita semua. Amin. Abdi Marsab kadang-kadang malaikat, anak Nabi opat, mangga silakan. Ini putra guru saya, putra Pak Dokter, ada yang namanya Jibril. Ada juga di sana di Bogor, 4 anaknya nama malaikat semua. Bahkan di luar negeri ada pemain bola namanya Jibril Cisse. Yang satu Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israfil, keempat Israel. Anaknya sudah dewasa, berangkat kerja ke Jakarta semua. Ada setengah tahun kemudian ibunya sakit repot. Ditelepon anak KB, kena beralih dia. Hidung dia tergering-gering iman. Itu pertama datang Israel. Bapak langsung ngomong ke pembajikan, mah Israel harus datang, aing can hayang pae. Rasanya malaikat Israel berdagang buku anaknya. Ada juga orang kadang-kadang sudah tidak peduli dengan aturan Islam, ditanya sama istri, Pak, ini anak kita sudah 10 hari dari lahir, belum dikasih nama. Sudah nanya belum sama kiai? Apa kata suaminya? Lah, aduh ini ala kadang-kadang dulu nanya kiai. Bapak bisa tuh. Lahirna poe naon nih? Poe Rebo jam baraha? Pada asar jumlah pusirna Jumaah. Rebo asar Jumaah. Geus sami sareboah. Masa seperti itu nama yang Islami? Kenapa? Karena nama akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Di kita ada bahasa, apalah arti sebuah nama. Ini keliru. Justru nama sangat berarti. Karena di alam mahsyar kita akan dikumpulkan Allah, akan dipanggil satu persatu dengan nama anu ngalakom, terus dipanggil ke di alam dunia. Pancenah menang ngaran lakom, iya boleh, tapi namanya yang baik. Nabiullah Khidir saja beliau punya nama bekennya Abil Abbas bal Yabil Malkan. Syekh Syarif Hidayatullah punya nama bekennya Sunan Gunung Jati. Raden Syahid punya nama beken Sunan Kalijaga. Ternyata tidak sembarangan. Itu ada sejarahnya. Jadi Prabu Siliwangi kerajaan Pajajaran punya anak satu, Prabu Kian Santang, Rara Santang dan Walang Sungsang. Yang kedua anak ini Rara Santang dengan Kian Santang 3 malam bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Ini mau datang hidayah dari Allah, saking dorongannya hidayah kuat, berbeda sama Bah. Ya rupanya pula cenah perlu belajar Islam, sebab mesti upeti pulang mimpi wae pernah di Nabi Muhammad. Rara Santang laporan sama ayahnya. Tapi cenah sami bah mimpi wae pernah di Nabi Muhammad. Cek Prabu Siliwangi ulah dia, lamun dia belajar Islam, jawab bakal Islam kabeh. Karena dorongan hidayah kuat, Kian Santang dengan Rara Santang kabur di Bogor di Pajajaran, berangkat ke mana? Ke Cirebon belajar Islam, pesantren di Syekh Datul Kahfi. Selesai mondok pesantren di sana, akhirnya ke Syekh Datul Kahfi di Piwarang berangkat ibadah haji. Melaksanakan rukun Islam anu kalima. Can aya pesawat terbang, Kian Santang di Rara Santang dan luhur ilmu hiber Pak di Cirebon. Negeri Mekah. Selesai melaksanakan ibadah haji, titah pesantren di guruna Syekh Datul Kahfi, doa di Mekah namina Syekh Bayadillah. Pesantren di situ. Selesai pesantren, Kian Santang titah uih deui ka Jawa. Cek Syekh Bayadillah, gara balik dia ke Jawa ka ditu. Gara siarkeun Islam di Jawa. Dibere peti besina pasir Mekah, taneuh Mekah. Cek Syekh Bayadillah lamun ieu peti muka, morolok pasirna murah didinya ditempatin anjeun. Hiber di Mekah. Pas di luhur kota Garut, ieu peti muka morolok taneuhna langsung raga didinya. Langsung Raden
Kian Santang yang sudah punya nama Islam diberikan nama oleh gurunya Syekh Bandila dengan nama Raden Rahmatullah. Turun di kota Garut. Kata Garut teh asalna tina Korut, Korut teh peti, eta peti dibawa ku Raden Kian Santang. Ngan make bahasa Arab Mesir, Korut dibaca jadi Garut. Maka ayah habaib sok membaca hadis galan nabiyu eta teh qalan nabiyu qofna dibacakan. Jadi weh ditupati lasanana digodong tapak suci Garut. Rara Santang tidak pulang ke Jawa. Belum selesai pesantren, candi idinan balik kuburuna. Setiap hari beres sorogan, beres balagan, sok langsung tawaf sunnah ke Masjidil Haram. Sultan Syarif, Raja Mesir, istrinya Syarifah Mudaim meninggal dunia. Lama dan lama akhirnya Sultan Syarif pengen punya istri lagi. Dikumpulkan tentara, kumpul dia kabeh. Pangeangan dan awewe kena pula hayang boga pamajikan deui. Nu sarua jeung Syarifah Mudaim. Pasukan Sultan Syarif disebar ke tiap negara. Nuhun hiji aja. Akhirnya si komandana geus ayeuna urang eta petunjuk ka Gusti Allah, urang berangkat ka Mekah, urang umroh. Sugan geus beres umroh urang ngadoa kabehan di mana ieu awewe anu mirip jeung Syarifah Mudaim almarhumah istrina Sultan Syarif. Beres ngalaksanakeun umroh, beres carali, beres salat sunat hajat, bari minum cai jam-jam, katingali aya awewe dedeg rupa mirip jeung Syarifah Mudaim keur tawaf kulilingan Ka'bah. Jeung komandana coba tinggali ka dieu. Yesiga nambe amat jeung Syarifah Mudaim ya. Pas dideukeutan beuki deukeut ternyata dedeg jangkung wajahna mirip jeung Syarifah Mudaim. Moal salah ieu dituju ku Sultan Syarif. Dituturkeun ka guruna, nu akhirna dilampar ditampi nepikeun ka ditikah ku Sultan Syarif Raja Mesir. Nepi ka ngaranna ge Rara Santang diganti jadi Syarifah Mudaim. Dari pernikahan Rara Santang dengan Sultan Syarif lahir anak dua. Yang satu namanya Syarif Hidayatullah, yang satu Syarif Nurullah. Syarif Hidayatullah sudah dewasa, sudah penuh dengan ilmu. Titah balik ke Jawa ku bapana ku Sultan Syarif. Gerak teangkeun ka ditu mama maneh di Jawa. Gerak bantuan dakwah Islam di ditu. Akhirna wih ka Jawa, datangna ka mana ka Cirebon. Muraqabahna ka Allah, musyahadahna cek urang Bogor mah tapakna di Gunung Jati patak meunang istilah kata Nabi okena Sunan Gunung Jati. Dirinya akhirnya Sunan Gunung Jati berangkat ke Bogor ke Pajajaran, negosiasi dahayang akhirnya supaya baca 2 kalimat syahadat deui. Bah, iraha abah rek asup Islam deui, rek baca 2 kalimat syahadat deui, cek Prabu Siliwangi balik dia ke Cirebon deui. Kula can hayang asup Islam. Balik deui Sunan Gunung Jati ke Cirebon sampai ka Galuh Putra Kesultanan Banten Syekh Hasanuddin Banten. Syekh Hasanuddin Galuh Putra Syekh Mulya Yusuf berangkat ieu Sultanan Banten sareng putrana ka Pajajaran. Tujuan hayang uyutna supaya memeluk agama Islam supaya menang hidayah di Allah. Dinegosiasi ternyata kalakah kita balik ke Prabu Siliwangi, balik dia ke Banten kali itu ajarkan Islam itu kula can hayang asup Islam. Sultan Hasanuddin jeung Syekh Yusuf bari pamitan ka uyut rek sasalaman. Prabu Siliwangi ngiles ngaleungit harita teu aya raratanana. Akhirna pasukan Prabu Siliwangi nyabajarkeun nyalahkeun ka Sultan Hasanuddin sareng Syekh Yusuf bahwa Sultan Terapi Prabu Siliwangi ngaleungit gara-gara diberi kuno Indra Sultan. Akhirna balik nyerang Syekh Hasanuddin jeung Syekh Yusuf diserang ku tentara Prabu Siliwangi. Terjadi peperangan di Bogor. Jadi itu ayam Pak, sekarang dijadikan unit 315 di daerah Gunung Batu, belah sini sedikit, di sana ada pesantren besar. Dulu mama tuh bagus pala, asalnya dia sampai di Banten, pakai tongan, Paliwetan seredik, unit 315, nyebrang sekali ke Paliwetan, didinya ayah nami Gunung Batu. Itu tempat dulu peperangan antara Kesultanan Banten dengan Pajajaran. Didinya ayah Wahangan, namanya Kapten Muslihat Jalana. Pasukan Prabu Siliwangi belah wetan, pasukan Sultan Hasanuddin jeung Syekh Yusuf belah kulon. Perangna pakai panah, pakai tumpah. Di kulon mana kawetan? Tumpah kawetan. Di wetan lumpah ke kulon. Mana ke kulon?
akhirnya nu di kulon terlebih kawetan nu tewetan terlebih ka kulon ngadu di luhur panahna raragragan kahanap maka di sisi wahanan ayeuna aya ngaran lembur panaragan eta teh urut baheula panah raragragan 40 prajurit Prabu Siliwangi anu luhur ilmu hayang newak Sultan Hasanuddin jeung Syekh Maulid Yusuf hibar bu nyebrang wahanan lain cakatut duduk geus aya ditu 40 haliber newak Sultan Hasanuddin wali dilawan di kabrak tanda hari tadene lumpuh 4 prajurit Prabu Siliwangi anu luhur ilmu tua kaya teu bisa hudang akhirna dibawa ku Syekh Maulid Yusuf jeung pasukan jeung santrina dibawa ke Kesultanan Banten dipenjara di Banten. Selesai masa tahanan, akhirnya kita balik di Bogor ke Pajajaran. Ditawaran, Syekh Maulid Yusuf jarek balik ke Pajajaran ke cicing di Banten. Lamun balik ke Pajajaran, hukuman dia nggak saya, jangan balik ke situ. Lamun cicing di Kesultanan Banten, teu aya nu luar agama Islam. Kabeh Islam, tapi kula moal maksa kajian sebab Islam la ikraha fiddin teu meunang maksa ka agama sajian supaya asup Islam. Akhirna di 40 prajurit Siliwangi ngajawabna kula moal balik di Pajajaran era perang. Gengsi kula hayang cicing di Banten bae dan kula moal asup Islam. Gitu kan kula geus boga agama dia agama kula mah agama wiwitan sabab nabi kula mah Nabi Adam lain Nabi Muhammad nyebut Nabi Muhammad dan Muhammad. Akhirnya diberi tempat di Kanekes di Ciboleger jadilah 40 bumun Baduy eta teh awalna 40 prajurit Siliwangi anu laluhur elmuna ngan lumpuh digebrak ku Syekh Hasanuddin di penjara di Kesultanan Banten. Nah ayeuna geuning alhamdulillah sapali kadang abi sok aya ulama kapal itu pemirsa ka Gunung Kencana ka Haria ka Bojongmangi sampai ka Malimping sok Kalimantan ka Baduy tadinya. Ayat daerah Cibewo kemarin jalan agak rusak dari itu 17 kilo dan 17 kilo naik agak itu. Dan ini nama alhamdulillah sebagian besar di itu jalan tos dihotnik tos lautan. Dan harita terjadi ke aspal jalan kurang Baduy berningali di gunung aya mobil truk kaliwatan nyebut lagi wahon. Bebeja kalurah ngajaro jaro itu loba amat mohon liwat cenah tulah hayang tupak wahon kumaha cenah rasana. Jarong geus jalan pambai ke sisi jalan. Jadi mana pohon liwat tujuh kuliah dia naik kali ya. Langsung kurang Bandung seorang di sisi jalan. Pas terliwat mau ke sini dibuka kurang Bandung. Lalu dia ai supir ngangkateun leungeun digitukeun maksud supir teu narima penumpang. Dasar urang bae di sakola. Oh, ulah teu menang tupak pohon kudu iman cenah ieu. Akhirnya lompat balik deh ke gunung bebe jadi ke jauh kalura jauh pulang tuh menang sorangan sudah 25 naik pohon sejak jauh neangan dia batur opat deui akhirnya neangan batur opatan lompat deh ke sisi jalan nangtung 55 di sisi jalan ngebaris kalau mobil liwat bawa batu dipegang di mana ngangkat dengan dia ai supir isyarat nunjuk ke anak maksud supir iya batu rek diturunkeun lagi di dia. Urang Baduy sing sarila ka handap beda teu make sendal. Oh, urang teh meunang tupak wah beda teu make sendal cenah ieu. Eta nepi ka ieu nya leker urang Baduy. Ya Allah ya Karim Subhan. Hati-hati Islam jangan hanya tinggal nama. Laksanakan syariat Islam kalau kita ngaku Islam insya. Yang kedua yang dikhawatirkan oleh Nabi wala yabqa minal Qur'ani illa rasmuh. Al-Quran nanti hanya akan ada tinggal tulisannya saja. Umat Islam yang banyak, tapi yang di tangan sekarang mayoritas bukan Islam, bukan Al-Quran, tapi betul. Isuk HP, kurang HP, penting HP, udang sare HP, neslupa karena Al-Quran. Padahal lupakannya anak di kuburan orang adalah Al-Quranul. Bukan di orang marame baca Quran bulan puasa. Beres bulan puasa datang lebaran, deui masih teh kudu maca Quran. Coba kamu meninggal di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sampai di bulan Ramadan tarawih itu 4 jam di sana. Tanya sama Kang Haji yang sudah berangkat umrah di bulan Ramadan. Masya Allah,
jam 9 di kita sudah selesai tarawih. Di sana baru mulai. Kenapa? Selesai sholat isya jam 9. Atau imam lagi laun baca Quran. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuhan aing gawe nanti rumah amin aja gitu genah. Nanti tarawih saat itu dari Mekah mah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a fajalahu ghutha'an ahwa. Kenapa di sana tarawih sampai 4 jam, setengah 1 baru selesai? Ternyata imam di sana satu malam diharuskan mengkhatamkan 1 juz Al-Quran. Sabeting teh sajuz dirukul beting teh dirukul juz khatam Al-Quran dibaca dalam surah-surah tarawih. Kita baru paham. Kenapa? Karena di sana menjaga tajwidnya, menjaga bacaan Qurannya, menjaga gerak sholatnya. Di kita kan beda tuh, maaf Pak. Masih ada di wilayah di satu daerah sholat sunat tarawih setengah jam beres. 20 rakaat 10 kali rukuk salam tambah witir tilu. Allahu Akbar. Imam lagi nomor Fatihah bisa nafas. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin seru aja di motor dia. Mending amin maju mau ujung ngomong min. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Yasin buka. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah kurang empat itu kata. Cocok aja epres. Udah murah cocok kaki-kaki riuh di tukang taruhnya kaki halang. Dah isu jodoh. Aing bisa menang rokaat atas. Ini kaki kamu kenal muter-muter di tukang. Hati-hati geus basuh baju laku kesang budak-budak imam jaga cangkeun. Menang 10 rokaat pingsan hati-hati gotok budak ora asupkeun kana pulung bedug. Bubar tarawih hati-hati ulang-ulang na pulung bedug. Poe ka. Aduh lampu apa ieu? Kubu batur na pulung bedug. Kenapa? Karena tidak sabar. Bahkan di malam 30 imam selesai mengkhatamkan Al-Quran, ruku, i'tidal, baca doa khotbil Qurannya setengah jam. Jam 1 karat beres, setengah 2 uih ka hotel, jam 2 sare, jam 3 geus harudang deui dan berjamaah sholat subuh. Terus ibu sajam sarena. Batak pantasnya adzan subuh di Mekah mah as-shalah panjang nauna pendek. As-salatu khairun minan naum. Saya di naum ada salehna sakeun. Di urang hati balik as-salatu pendek naum anu panjang. As-salatu khairun minan naum. Ayatna komentar mah. Ada diurang malina sarena. Sekalinya diundangkeun iku pamajikan subuh-subuh. Pak, itu duduk di masjid. Oh, duduk di masjid. Ai suruh ngajawab mata peureun mudah mantep. Pamajikan mangoloyo we ka cai dari wudu, beres wudu kana di masjid imam takbir da disampaikan. Allahu Akbar. Pamajikan, Pak, hujan geus mulai itu salatna tinggal ge. Wah, isukan gaya ge. Orang kalau dibisikan begitu selalu cari alasan malas ibadah. Naudzubillah ini.
akhirnya pemajikan berangkat ke kamar dengan selaki anggar ya. Kehel dari pemajikan buru-buru makai mau kena nyokot sajadah diamparkan harus bersalaki mau berkeret niatnya lagi kencang usalli ala hadal mayyiti lupa salatinya ayo bersalatin pemajikan masa umat Nabi Muhammad seperti itu. Maka lihat semangat orang tua kita dulu bagaimana ada ruhul ibadah dalam hatinya, semangat menjalankan ibadah kepada Allah. Masjid can agreng siga ayeuna ras tihangna ge make awi, luhur make hadeut, bugir make bilik, harap dari palubuh menang melahan. Ketika datang panggilan sholat ngabri numapai ruyu, makanya waktu Indonesia dijajah Belanda 350 tahun, Jepang 3 tahun setengah. Kalau kurang berangkat kamu sholat ke masjid membawa pemburuci, membawa golok, sok sieun kapal izin Belanda. Tapi karena kuat keyakinannya kepada Allah, teuing aing paeh ditembak Belanda, teuing aing dibunuh Jepang, nu penting niat aing ibadah ka Allah, datang ka jalan tembak Belanda sampai ke masjid, geus husnul khotimah maut. Bersolat di musola pinuh di tukang Belanda. Saya jadi mayat kabeh saudara. Karena disiasatina kalau kurang bangun masjid balas sok kayak menaraan. Jadi yang tangan lagi pakai taraje lagi pakai awi. Yang mau adzan teh enggak mengumandangkan adzan naik ke luhur. Ternyata bukan hanya untuk mengumandangkan adzan, sekaligus untuk memantau keadaan. Jangan sampai umat Islam sedang sholat dibantai oleh musuh. Wadid, asyhadu an la ilaha illallah. Ada lagi muter. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan sampai keras suka kali ke amanat. Pas rek hayya al sholat, muadzin di luhur ningali di jauh belakang ngalet bawa senjata. Ijin ko ada naik kumang ambil jauh di hanap ya. Makanya geus tilu musola rek hayya sholat kapaksa diganti heula. Aya Belanda bubar di sholat jauh. Tapi uihna lain ka imah di sisi ruyuk ngamparkeun daun jauh beres wudu sholat. Di sisi wahangan beres wudu neangan baru demprak sholat tinggalkan sholat ibadah kuat. Alhamdulillah. Sehingga dengan istiqomah ibadah timbul ruhul jihad, siap membela agama Allah walaupun nyawa taruhannya. Salati hati-hati balik sholat celik lemai cai matana. Si maku lambah balik sholat pakai celik. Aing kayaknya sudah tidak talupuh beneran sandi keramik. Bah, dia apa napi tuan yang sholat pakai celana jero. Makanya mau sholat masuk area kastopan, rek sholat prosot atau kolor gadung dengan kastop. Pas tiup di antara dua sujud, alupuh hidupkan kelobaan mereket muka. Terus siapa nyopor si kira hiji kahara. Lagi imam muda Allahu Akbar, abah telah udara palupuh rapat pandemi. Hai juga juga. Apa siapa kapok kerja sholat deh? Oh maaf datang ke imam. Cek simak maaf bah. Isukan mah perehela we sholatna salah sia nikah pre sholat aing masih modal di musholah lillahi ta'ala. Kenapa? Ada ruhul ibadah dalam hatinya. Maka alhamdulillah hari ini malam ini ditujukan oleh masyarakat Serang Hijau dan seluruh para pemuda, seluruh aktivis pengajian, seluruh masyarakat berjibaku cinta Rasulullah menunjukkan sok mudah harta dikeluarkan hartana diinfak dan mengaduh ini cemerlang dikeluarkan diadakan rapat dan musyawarah terbentuk acara malam ini. Mudah-mudahan isi jantung ibadah bulan Allah sehingga terus tumbuh dan berkembang semakin istiqomah sehingga menjadi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka cik Imam Ghazali yang susah itu mengistiqomahkan kebaikan. La khairu fi khairin la yadum bal syarrun la yadum khairun min khairin la yadum. Artinya kebaikan yang tidak diistiqomahkan akan kalah dengan kejelekan yang tidak diistiqomahkan. Yang ketiga kata Nabi yang dikhawatirkan akan datang menimpa umatku wa masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda.
Umat nanti akan berlomba bangun masjid, bikin masjid gede-gede, pagar-pagar, bagus-bagus, pamewah-mewah. Wahia kharabun minal huda, tapi isinya kosong dari hidayah Allah. Sekalinya penuh yang berjamaah, hanya sebagian manusia yang diterima amal ibadah sholatnya. Kenapa yang lain tidak diterima? Sholatnya tuh pakai ilmu, teu ngaji heula ka kiai, teu tatanya heula ka ulama, akhirna sholatna sholat, tapi gawe capek teu kapak. Maaf, gambaran kecilnya saja dulu. Jangankan dalam sholat, di depan ada jalan raya, pas terdengar azan hayya 'alas shalah, hati-hati di seberang belah itu rek sholat. Beli buru-buru, hari wes-wes, sok siapa tinggalin berjamaah. Pas rek nyebrang jalan, ningali mobil motor sing suliwer, hati-hati ngahulang. Hati-hati, ini rahanya berang ya. Rame-rame dia kendaraan. Sebut nanti kendaraan. Pas rek seetik, buru-buru lupa nyebrang jalan. Terbiasa olahraga, kerak nyebrang jalan unggul, kacapean. Terburu-buru asup ke masjid, cicing di sisi jalan, bari nangtung, bari dongkol, nyekeran tur, dawa cangkel. Pedah lila wae tungkul, horeng di belah diku, aya budak orang merhatikan di tadi. Budak orang hati-hati tungkul wae di tadi. Pasti bingung tuh di balik sholat dan nyebrang dari salur. Kuku batur kerak beres nyabrang rek sholat. Budak orang di dia aing kudu ibadah. Tulungan gue hati-hati. Serampang lumpat disamperkan hati-hati. Ditanya heula, hati-hati langsung dipaku disabrang gede. Coba mari kita tanya pribadi kita. Kira-kira ya hati-hati disabrangkeun model gitu nganuhunkeun apa ngamuk? Beureum molotot nyerekeun ngangkatin sampingna, anjir sia goblok aing kudu make disabrangkeun. Udah orang tertarima di pelototan sarekan hati-hati, hati-hati tahu diri. Batu mabah di mana-mana teh disabrangkeun mah nganuhunkeun. Bawa pelotot kan nyarekan. Apa teu loba masalah lain? Aing lain loba masalah, justru masalahna tangguran sia goblok. Kunaon Pak? Aing karakter nyabrang, yang nyabrang ge aing melihara rese di tadi. Aing rek salat ulah Gusti aing sabrangkeun. Kakak pikir bu budak orang yuk atau aing salah kayak gitu atau apa lain ngomong kita tadi kumain ngomong aing cicing di panggung usia bah sabrang gedenya kumain bisa sorangan apa salahnya gara-gara tidak bertanya dulu betul sholat ada ilmunya baca Al-Quran ada ilmunya ibadah haji ada ilmunya semua ada ilmunya makanya alhamdulillah. Di sini ada pengajian mingguan, ada pengajian bulanan, ibu-ibu ada pengajian ibu-ibunya, pemuda ada pengajian pemudanya, ada zikir sholawat, zikir dan lain-lain. Subhanallah, mudah-mudahan ini istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal, bangga kita alhamdulillah melihat masjid-masjid sekarang bukan hanya di Serang, bukan hanya di Bogor, hampir seluruh wilayah. Saya jarang melihat ada masjid yang jelek, Pak. Aina tos saranae masjid alhamdulillah. Bahkan di Bogor punten leuwih ngabangakeun daerah sorangan kapungkur Jambi Alit aya masjid Baitul Faizin di Pemda Kabupaten Bogor lamun rek kalawudu teu kudu mukakeun keran. Deuneuh urang goreng keran cor di cai sorangan sudah pakai sistem sensor. Lamun rek asup ke jero masjid teu kudu mukakeun gernel kantor. Yang hareupan kantor masjid sorok buka sorangan. Ayo berda kamari mah di zaman Bupati Pak Rahmat Yasin. Bupati Rahmat Yasin Masjid Baitul Faizin sok dipakai transit jamaah haji Kabupaten Bogor sebelum diberangkatkan ke embarkasi sok transit lah di dia. Ada lagi di situ manasikul haji. Aya jamaah anu dijadwalkeun subuh kudu berjamaah di dia. Karena habis sholat subuh langsung diberangkatkan ke Jakarta. Ayah berenang abah nganter ke Icuna beres kalau wudu nanyakeun aing rek sholat di mana ieu kantor unggul anak anak abah di lantai 2 di luhur laki mah abah di heula ka luhur naik abah di heula ka luhur cilak-cilak saya saya ka main unggul sorangan pas yang heupan pantok teu bungkus salak buka sorangan abah kaget cilak-cilak oh jelema lupa deui tahanan. Ayo apa mah kelupatan kunaon kan? Mung aing sholat di masjid lu baju ringgas. Ayo itu pantone nyolok sorangan. Ini saking canggihnya, ya Allah di Mekah di Madinah apa lagi?
Masjid Nabawi. Pagi menjelang siang sudah mulai panas, ubahkan untuk sorangan. Sore menjelang malam sudah teduh lagi, muka dari. Ya Allah, kelihatan dari dalam masjid, langit kelihatan tembus langsung. Subhanallah, belum lagi di luar ada payungnya yang langsung digerakkan dengan sistem komputer, pakai remote langsung muka. Iu, agreng, mewah. Kadang-kadang di kita kan subuh saat itu masjid bagusnya, lu pertama datang ke masjid sehaki. Jangan nyalahin aki-aki pun terlain simpuri ngalek. Justru kita merasa bangga, usia sudah hampir 100 tahun, bahkan lebih dari 100 tahun, masih bisa menjalankan kaki ke tempat ibadah. Bari batur ke karek sare, ieu meungeus hudang jam 3:30 kakarayapan kalau dulu. Bapak-bapak ibu tetangga make itu bahkan nomor center berangkat ke masjid. Kenapa? Ada ruh ibadah dalam hati. Datang ke masjid buru-buru ngahurung bersampaikan, ngahudangkeun Syukur gerhana nudan ya Halim ya Qayyum. Sampai batuk kadang-kadang karena sampai saking semangatnya. Alhamdulillah dumora can datang hiji-hiji acan. Datang baturna saurang hati-hati mane wayahna alam. Saudara datang aing dulu mungkin terus daripada awal madan satu ada Asyhadu beres adzan dilepruk sholat sunnah qobliyah subuh. Datang dari batuna saurang ngantung di ruang qobliyah subuh. Beres sholat sunnah qobliyah subuh balik dari yuk bergidak nungguan imam bagi berang imam can datang keneh wae. Saurang kesel nanyakeun, Ustaz ka mana? Beunang ieu can datang keneh wae. Orang nu hiji tatangga Pak Ustaz apaleun, Ustaz eueuh keur jarah ka Cirebon can balik. Nu imaman saha ieu? Sering dorong tiluan bungeun mundur kabeh. Terus saurang aing teu apal suratna. Terus hiji aing keur sirah besi jungkung. Terus saurang aing teu biasa. Mungkin kabeh tilu-tiluna caricing deui we bari datang hati-hati baturna saurang assalamualaikum. Tilu-tiluan kabeneran batur urang datang urang berjam tiluan paksa jeung imam. Beneran datang didorong dipaksa ditah imaman. Itu batur mundur maju. Coba lu kene sampurna imaman ditah imaman. Maksakeun akhirna mah meh imaman ngomong heula. Awas ya teu ngisirikeun aing. Ushali pada subuh ada mau baca kaki kabeh dipapai baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Ada Fatihah sakitu apa dileutik malu grogi teu biasa imaman dipake imaman keter. Batur goiriyah meh nama gurawir wailil maghdubi alaihim waladdallin. Cukup tukang meninggal gerem musola di luar. Orang-orang mereka masjid itu rek salat subuh pas bukakan panto kaki geramin. Itu jadi. Eta imam beres salat dolin cicing ngahulang saya lila. Orang imam kebingung pak, rek langsung ruku aing sok sieun salah. Da imam sok maca surat sejen heula. Rek maca surat sejen oh apa ge saeutik. Akhirna jeung imam daripada aing salah beli cicing aing. Nu tukang beungi ngeletar turun. Nangtung lila deui. Teu kuat ku saurang akhirna gorowok memeh pingsan diem bae. Baca suratna. Eta imam dielingan ditah maca surat sejen telah kahemalan naon atuh. Nya ngobrol ajeuna. Teu hiji ngagorowok geus kuliah.
udah imamnya berkuliah wae papai sakainana kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud kebetulan ya antum deui aku deui lakum dinukungna teu kapangi bejaan kebetulan mang lakum memalan dewa lakum main po lakum dinukum walau gurul amin dewa terberes orang kebetulan berkesal seorang ganti suratnya ketika benawan aku kebetulan ina maksudnya ina atau ina pendek beres di papa ini inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar inna syana pohon dewa masih tukang muter riwayat fasholli inna coba tukang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sampai baik dibaca akhirah benar ayo wariskan Al-Quran karena Quran insya Nabi yang perintahkan ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an di ashabi baca oleh kalian Al-Quran karena Al-Quran bakal nyafakan orang di yaumil qiyamah amin. Anak selesai diajarkan Quran, yang capetan, letah nangis bagus bisa baca Quran, mulai itu bapak didik dibawa ke masjid. Orang tua bukan cuma jadi calo, tapi langsung memberikan contoh yang baik menjadi uswatun hasanah. Seperti Nabi memberikan contoh yang baik kepada umat. Ketika Nabi perintahkan sholat, apa yang disabdakan? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nabi perintahkan sholat kepada umat. Nabi yang pertama melaksanakan sholat memberikan contoh kepada umat. Kita pun sama ke anak sholat. Budak berangkat ke masjid, ayo bapaknya nonton TV. Rek sholat sudah cilet di barisan harga tukang dengan bapaknya Allah. Budak lain sholat balik dari ke ibadah. Datang ke imam bapaknya ke jam peluh. Harga TV pas kayak budak datang di video, cek bapaknya siapa yang hangat selain dari bapak kita sholat. Akhirnya dibagi ke keluarga. Jadi itu suatu hasanah, contoh yang baik untuk keluarga kita, untuk bawahan kita, untuk murid kita, untuk keluarga kita. Insya yang terakhir yang keempat, wa ulama'uhum syarru man tahta adimis sama min indihim takhrujul fitanu wa fihim ta'ud. Ini akibat kebodohan. Akibat tadi yang tidak mau bertanya kepada ulama, tidak mau ngaji kepada kiai, tidak mau thalabul ilmi, tidak mau belajar Islam secara kafah. Artinya apa hasilnya? Yang ada cuma mengenal begitu saja. Kata Nabi, mereka akan berani mengaku menjadi alim, berani mengaku menjadi ulama, berani mengaku menjadi ahli ilmu. Min indihim takhrujul fitan, yang dikeluarkan dari mulutnya fitnah dan kesesatan. Bukan mengajarkan agama Allah, bukan mengajak umat untuk beribadah kepada Allah. Justru yang keluar dari mulutnya fitnah dan kesesatan. Wa fihim ta'ud, dan fitnah itu Allah kembalikan kepada pelakunya, kepada mereka yang mengaku menjadi ulama. Bahkan pun tanpa masa di Kabupaten Bogor mah lamun ningali catatan MUI geus sabaraha urang lain ngaku jadi ulama deui, ngaku jadi nabi geus larani. Dulu mungkin pernah ada berita kesini, ibu dengar, bapak pernah dengar di TV ada berita. Ada orang tapak di Gunung Salak 40 hari 40 malam. Selesai tapak ngaku menang wahyu, ngaku menang risalah di Gusti Allah. Akhirnya ngaku jadi nabi. Pengikutnya sudah ribuan orang. Nauzubillah min hanya hawan MUI pusat. Dengan melalui dibantu oleh aparatur pemerintah dari pihak kepolisian turun,
diinterogasi, hasilnya ternyata ajarannya sesat dan menyesatkan. Ini yang disampaikan, wa fihim ta'ud, fitnah itu Allah kembalikan kepada mereka, akhirnya dipenjara 5 tahun. Gila selesai anu aku jadi nabi palsu di Gunung Salak. Pesawat Sukhoi buatan Rusia tebu-buku nyungsap nabrak Gunung Salak di Bogor. 42 orang semua meninggal, berkeping-keping badannya, ikut dengan kepingan pesawat Sukhoi. Padahal itu pesawat buatan Rusia, canggih, pesawat buatan bisa manuver di udara seperti pesawat terbang, pesawat perang. Tapi yang di dalam aman, seperti diam. Ya Allah, saking canggihnya. Indonesia mau beli, dites dulu, berangkat di Halim Perdana Kusuma. Pas turun Gunung Salak, katanya berita ke Rusia, pesawat Sukhoi buatan Rusia nabrak Gunung Salak. Presiden Rusia baca berita dibalikin, Gunung Salak dibaca Salak Gunung. Telepon ke Pak SBY, Pak SBY kenapa bilang-bilang kalau di Bogor ada Salak segede gunung? Salah baca beritanya. Ya Allah, mudah-mudahan ibadah orang sing ditampi ke Allah Subhanahu wa taala. Dosa orang sing dihampura ku Gusti Allah, amin. Di mana orang dimautkeun, wihna ti alam dunya, berangkatna ke alam akhirat, dimautkeun ku Allah dalam keadaan husnul khatimah. Mautnya dan iman secara Islam mudiriduan ku Allah Subhanahu wa taala, amin. Karena kesimpulannya hidup manusia hanya akan diakhiri dengan 2 macam. Ada yang husnul khatimah, ada yang subul khatimah. Husnul khatimah berarti bagus panuntunganana, subul khatimah goreng ujungna, goreng panuntunganana. Kita ingin diawali dengan kebaikan, di tengah kehidupan kita pun baik, diakhiri pun dengan kebaikan, pulang membawa iman dan Islam yang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup ada cerita, maaf sedikit. Tahun berapa saya pulang haji dari daerah Pasar Kemis, Tangerang. Pas di tol, adik saya iseng atau gimana, tengah malam SMS waktu itu, belum ada WA. Tadi ada kejadian aneh di sini. Ramai masyarakat membincangkan ada orang husnul khotimah. Maksudnya gimana? Ada orang usia hampir 100 tahun, ngakunya Islam, tapi selama hidupnya kata Pak RT setempat, ini orang boro-boro ikut hadir di majelis taklim, boro-boro ikut berjamaah. Selama hidupnya nginjek masjid pun gak pernah, tapi ngakunya Islam. Terus gimana? Hari tadi kan meninggal orangnya. Maksudnya ada kejadian aneh gimana? Setelah dikuburkan, jamaah pulang meninggalkan kuburan, baru kira-kira 10 langkah terdengar di dalam kubur ada orang membaca Al-Quran. Ditungguan kecil lebih ke sore, lebih ke penting masih ayat sampai ke isuk ditungguan masih kadenge membaca Quran. Akhirnya Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak RT, Pak Lurah ngayakeun musyawarah, dipanggil budak orang. Gali dah aya naon di jero, panasaran aing. Pas digali aya HP Samsung tukang gali sumur katinggaleuan di jero. Sudah teh we husnul khatimah. Ya Allah ya Karim, mudah-mudahan pertemuan kita di malam ini mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Disyukuri sebagian si aya manfaat, si aya barokahna, tos pasti sebab pacaran salah, semata-mata tidak kabur pribados yang dihampura ku sadayana. Bade ngampura urang dia kami bade. Alhamdulillah, jangan dulu bubar sebelum ditutup doa oleh guru kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang seluas-luasnya. Adalah Allah wa yakum ajma'in. Bila taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.